Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan elektrokardiogram. Ya, pada slide ini diperlihatkan bahwa pada lembar EKG itu akan menampilkan ini ya, yang bentuk seperti kotak, yaitu amplitudo 10 mm per milivolt dengan kecepatan 25 mm per second. Kotak-kotak kecil ini ukurannya 1 mm dengan durasi 40 milisecond, sedangkan kotak besar ini terdiri dari 5 kotak kecil atau seukuran panjang 5 mm dengan durasi 200 milisecond. 1 second itu sama dengan 1000 milisecond sama dengan 25 mm. Nah, untuk menghitung laju dari denyut jantung pasien pada lembar EKG, kita bisa menggunakan metode kotak kecil atau kotak besar. Nah, pada metode kotak kecil, maka jumlah dari kotak kecil di antara dua gelombang QRS, yaitu R ke R, kita hitung, maka misalnya terdapat 27 kotak kecil di antara dua gelombang R, maka 1500 dibagi 27 itu sama dengan 55,6. Pembulatannya ada 56 kali BPM, yaitu beats per minute. Sedangkan apabila kita menggunakan kotak besar, maka kita hitung jumlah kotak besar di antara dua gelombang R, maka kita dapatkan 300 dibagi 5,4 itu sama dengan 56 beats per minute. Sedangkan pada kasus di mana denyut nadinya irregular, di mana contohnya pada kasus atrial fibrilasi, maka kita bisa menggunakan metode seperti ini, yaitu jumlah gelombang R pada 10 detik kita kalikan 6, sehingga kita dapatkan 54 beats per minute. Atau kita bisa menggunakan bantuan penggaris menghitung berapa jumlah gelombang R pada jarak 25 cm, kemudian kita kalikan 6 untuk dapatkan durasi dalam 1 menit. Setelah belajar menentukan laju atau heart rate, maka kita belajar untuk menentukan aksis. Aksis jantung kita lihat dari lead 1 dan lead AVF. Nah, aksis normal itu berada pada minus 30 sampai dengan positif 90 derajat. Jadi, kita lihat plotting dari nilai lead 1 dan lead AVF pada EKG pasien. Nah, apabila pada EKG pasien pada lead 1 defleksi positif lebih tinggi, maka dia bernilai positif, berarti dia ada di arah positif lead 1. Sedangkan apabila dia negatif, berarti dia mengarah ke arah sebaliknya. Sedangkan apabila AVF dia defleksinya positif, maka arah positifnya itu ke bawah. Sedangkan apabila dia negatif, maka dia defleksinya ke atas. Resultan dari kedua itu yang akan menentukan aksisnya. Apabila aksisnya berada di antara rentang minus 30 derajat hingga 90 derajat, maka ia termasuk ke dalam aksis normal. Sedangkan selain dari itu, maka kita bisa plotting apakah dia termasuk ke dalam left axis deviation, right axis deviation dengan extreme axis deviation. Di slide ini kita melihat bahwa dari gelombang EKG itu memiliki beberapa pembagian. Untuk gelombang yang pertama, kita melihat ada defleksi positif di awal, yaitu gelombang P merupakan depolarisasi dari atrium atau kontraksi dari atrium. Nah, ukurannya 2,5 sampai 2,5 kotak kecil tinggi dan lebarnya. Nah, ini kompleks QRS. Kompleks QRS terdiri dari gelombang Q, R, dan S. Gelombang Q merupakan defleksi negatif pertama, gelombang R merupakan defleksi positif pertama, dan gelombang S merupakan defleksi negatif kedua. Apabila gelombang Q ini lebih dari sepertiga dari ukuran gelombang R, maka kita curiga itu gelombang Q patologis yang menandakan sebuah old myocardial infarct. Selanjutnya ST interval dan gelombang T. Di sini terdapat J point di mana dapat melihat apakah terjadi elevasi ataupun depresi dibandingkan dengan garis isoelektrik. Kemudian kita masukkan ke dalam standar dari ST elevasi atau depresi
untuk melihat apakah ada ACS pada pasien kita. Nah, ini merupakan peletakan dari lead-lead, yaitu ada lead ekstremitas dan lead prekordial. Lead ekstremitas kita dapat melihat pada bagian penanda dari masing-masing alat EKG kita, yaitu RA untuk right arm, LA untuk left arm, RL untuk right leg, LL untuk left leg. Nah, pada garis parasternal ICS 4 kanan kita meletakkan V1, parasternal ICS 4 kiri kita letakkan V2, ICS 5 kita letakkan V4 pada garis mid clavicula sinistra, di antara V2 dan V4 kita letakkan V3, kemudian pada linea axillaris anterior kita letakkan V5, dan pada linea mid axillaris kita letakkan V6. Nah, apabila kita ingin menggunakan lead untuk V3R dan V4R, maka peletakannya itu sama. Kita pasang V4R dulu pada mid clavicula ICS 5 kanan, dan kita meletakkan V3R di antara dari V1 dan V4R-nya. Di sini kita lihat untuk melakukan sadapan posterior, maka kita meletakkan V7, V8, V9 pada ICS 5. Nah, kita lihat V7 itu berada pada linea axillaris posterior. Kalau V8 itu pada tip of the left scapula, dan pada V9 itu dia linea para vertebra atau paraspinalis. Jadi semuanya sejajar dengan ICS 5. Pada kasus ACS yang kita curiga ada ST elevasi ataupun depresi pada lead-lead yang berpasangan, maka standarnya kita menggunakan untuk laki-laki dibedakan, yaitu umur di bawah 40 tahun dan umur di atas 40 tahun. Untuk umur di bawah 40 tahun, pada lead V2 atau P3, yaitu defleksinya dari J-point 2,5 mm. Sedangkan pada lead lain itu lebih dari 1 mm. Untuk umur lebih dari 40 tahun, defleksi pada V2 V3-nya itu lebih dari 2 mm, pada lead-lead lain itu 1 mm. Sedangkan pada perempuan, defleksi dari V2 ataupun V3 J-point-nya yaitu lebih dari 1,5 mm, sedangkan pada lead lain lebih dari 1 mm. Apabila terjadi infak miokard, maka kemungkinan terjadi trombus yang menyumbat dari arteri koronaria. Arteri koronaria sendiri ada yang arteri koronaria dekstra dan arteri koronaria sinistra. Apabila kita mendapatkan lead berpasangan yang bermasalah pada misalnya V1 dan V2, maka kategorinya merupakan area septal. Kita curiga arteri yang tersumbat yaitu proximal left anterior descendens artery. Kemudian apabila V3, V4 itu termasuk anterior, maka LAD yang bermasalah. V5, V6 ini lateral atau apikal, ya, yang bermasalah bisa beberapa, yaitu distal LAD, left circumflex, atau right coronary artery. Nah, untuk satu AVL yaitu high lateral, dia left circumflex, sedangkan 23 AVF dia termasuk ke dalam infark inferior, 90% right coronary artery dan 10% left circumflex. Nah, ini contoh EKG yang bisa kita lihat untuk melatih bagaimana cara kita untuk menilai irama dari EKG ini. Maka kita bisa lihat dulu. Ini sinus ya, ada gelombang P, kompleks QRS diikuti oleh gelombang T. Jarak dari R ke R juga reguler. Berarti kita bisa menghitung dengan format RRA ya, rate, rhythm, dengan axis. Untuk lead yang ditampilkan di sini hanya satu lead, sehingga kita tidak bisa untuk menghitung aksesnya. Kita hanya bisa menilai bahwa ini merupakan sinus rhythm. Dengan heart rate kita menggunakan metode kotak kecil, yaitu jarak antara R ke R ada 17 kotak kecil, jadi 1500 dibagi 17 kotak kecil sama dengan 88 kali per menit. Ya, ini merupakan contoh EKG yang lebih kompleks.
Pada EKG ini ya tetap kita lihat lead 2 panjang terlebih dahulu, kemudian kita lihat amplitudo, kita lihat juga keterangan kecepatan, kita lihat jarak R ke R-nya reguler, ada gelombang P, kemudian kita nilai RRA-nya, rate, rhythm, dengan axis. Nah, untuk saat ini kita pelajari yang dasar dulu yaitu RRA, rate, rhythm, dengan axis-nya. Rate-nya kita lihat bahwa di antara kedua gelombang R-nya terdapat 10 kotak kecil, jadi kita pakai rumus 1500 dibagi 10 sama dengan 150 kali per menit. Ritmenya sinus karena terdapat gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Dengan axis kita lihat lead 1, defleksi lead satunya positif ya, ini. Sedangkan pada lead AVF-nya juga positif, jadi ini adalah normal axis. Dia berada pada rentang minus 30 hingga positif 90 derajat. Untuk kita pada level yang di atas dari EKG dasar itu, maka kita melihat masing-masing dari gelombangnya. Gelombang P, PR interval, QRS kompleks, gelombang STT, QT corrected dengan adanya gelombang O atau tidak. Kesimpulannya, sinus takikardia. Nah, selanjutnya kita lihat pada EKG ini, tetap kita mulai RRA dengan analisis masing-masing gelombang secara berurut. Kita lihat bahwa dia jarak antara R ke R dia reguler, gelombang P diikuti oleh kompleks QRS, tapi jaraknya cukup lebar ya. Nah, dari hasil analisisnya didapatkan jumlah kotak kecil di antara kedua gelombang R adalah 40, sehingga 1500 dibagi 40 sama 37,5 kali per menit. Ritmenya sinus dengan aksis normal, yaitu kita lihat lead 1 positif ya, lead AVF-nya juga positif. Nah, keluhan yang lain ya didapatkan gelombang. Kesimpulan sinus bradikardia. Untuk EKG, pelajaran EKG kita kali ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.